Manlin, apa kau sudah gila? Kau masih berani memukul Manlin? Tutup mulutmu. Situ kan mengadu. Konflik di antara kita adalah karena ulahmu yang mengompol. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kau, Makan. Kamu mau makan kue kan? Manlin. Makan tanah. Qin Chuan. Aku membatalkan pertunangan ini. Itu tepat seperti yang aku inginkan. Aku mengambilkan kertas itu untuknya. Qin Chuan, tunggu saja kau. Manlin. Lepaskan aku. Xiao Chuan, Xiao Chuan, Xiao Chuan. Bagaimana perasaanmu? Xiao Chuan, terlalu banyak pendarahan. Bangunlah, bangunlah. Berlututlah, Berlututlah. berlututlah. Apa kau tuli? Berlututlah. Apa yang kau tunggu? Berlutut dan minta maaf pada Manlin sekarang juga. Kau berani terlambat di hari ulang tahunnya. Kau sudah keterlaluan. Aku bilang berlututlah dan minta maaf pada kakakku. Apa kau tuli? Jiang yang adik laki-laki Jiang Manlin. Berlutut sekarang. Aku telah terlahir kembali. Ini adalah aku kembali ke masa sebelum pernikahan. Hari pesta ulang tahun. Jiang Manlin. Aku sudah memesan ruangan dan membeli hadiah jauh-jauh hari. Hanya karena aku sedikit terlambat mengambil kuenya. Dia menuntutku berlutut dan meminta maaf di depan semua orang. Di kehidupan masa laluku, aku selalu menuruti kemauannya. Berpikir itu akan berujung pada akhir yang bahagia. Aku tidak menyangka. Karena aku sudah terlahir kembali, kenapa aku harus membiarkanmu menginjak-injakku lagi? Aku bilang berlututlah dan minta maaf pada kakakku. Apa kau tuli? Baiklah, aku akan berlutut untukmu. Beraninya kau memukulku. Kal, lihat apa yang dia lakukan. Qin Chuan, apa kamu sudah gila? Kamu berani memukul adikku? Benar. Aku hampir melupakanmu. Manlin, apa kau sudah gila? Kau masih berani memukul Manlin? Tutup mulutmu. Situ kan mengadu. Konflik di antara kita adalah karena ulahmu yang mengompol. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kau, Makan. Kamu mau makan kue kan? Manlin. Makan tanah. Qin Chuan. Aku membatalkan pertunangan ini. Itu tepat seperti yang aku inginkan. Aku mengambilkan kertas itu untuknya. Qin Chuan, tunggu saja kau. Ya, memuaskan. Selamat kepada pengguna, karena telah membangkitkan kesadaran. Menolak menjadi kekasih yang rendah dan buta. Sistem kecerdasan keberuntungan diaktifkan. Membantumu memulai kehidupan pembalasan. Sistem. Apakah benar ada sistem di dunia ini? Sistem kecerdasan keberuntungan. Apa gunanya? Sistem akan memberikan notifikasi secara acak, berisi informasi yang bermanfaat bagi pengguna, membantumu menghindari bencana, dan mengubah nasib buruk menjadi baik, membimbing pengguna menuju puncak kehidupan. Kecerdasan yang bermanfaat. Informasi keberuntungan hari ini telah tiba. Apakah pengguna ini memeriksanya? Mari kita lihat dulu apa katanya. Periksa. Informasi hari ini, jika pengguna pergi ke Yasebar sebelum pukul 10 malam ini, kamu akan bertemu seorang dermawan yang akan mengubah hidupmu. Penolong untuk mengubah takdirku. Ini baru jam 9 malam. Aku baru saja berpikir untuk minum. Mari kita lihat dulu apa katanya. Penolong. Tidak ada yang namanya penolong. Sistem sampah ini hanya mencoba menipuku.
Halo ibu. Xiao Juan, apa yang terjadi antara kau dan Manlin? Bagaimana bisa kau menyentuhnya? Tanggal pernikahan sudah ditetapkan. Semua teman dan keluarga kita sudah diberitahu. Dan sekarang kau ingin membatalkan pertunangan dengan Manlin. Katakan padaku, bagaimana ini akan berakhir? Ibu, jangan khawatir. Pernikahan akan tetap berlangsung. Kita hanya akan menukar pengantinnya. Menukar pengantin. Apa kau sudah kehilangan akal? Halo, Mungkinkah dia penolong yang disebutkan sistem? Ibu, aku ada urusan yang harus diselesaikan. Aku tidak bisa bicara sekarang. bisa kita minum bersama? Tentu. Tampan. Apa kau dominan? Atau submisif? Apa maksudnya atas atau bawah? Menjijikan. Jangan berpura-pura bodoh. Kamu sudah gila ya? Jangan pergi. Apa-apaan ini? Sistem rusak macam apa ini? Bicara soal mengubah takdir lewat seorang penolong. Sepertinya kamu hanya ingin mengubah gendermu. The film was translated and narrated by M Media. Cepat, Sia Wancing putri keluarga Sia. cepat. Antar aku ke hotel. Cepat. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Aku beri kau 3 detik. Lepaskan ikatan itu sendiri. Aku dijebak. Tolong bantu aku. Jika ini berhasil, aku akan memberimu kompensasi. Keparat Qin Chuan itu. Dia terlalu kasar. Dia bahkan meninggalkan bekas. Manlin, kali ini, kamu benar-benar tidak boleh. Jangan mudah memaafkannya. Dia bahkan tidak tahu. Kamu sudah gila ya? Beraninya kamu menyentuhku. Jika dia tidak berlutut dan meminta maaf padaku, aku tidak akan pernah memaafkannya. Tepat sekali. Lagi pula ibunya. Undangan pernikahan sudah. Semua undangan pernikahan. Jika tidak ada pengantin di hari pernikahan, mari kita lihat bagaimana mereka menangani penghinaan itu. Dalam 3 hari, dia dan ibunya akan berlutut memohon padaku. Tuan muda Gu. Halo, Tuan Muda Guo. Manlin, aku pulang lebih awal ke tanah air. Kita seharusnya punya kesempatan untuk makan bersama segera. Aku akan senang sekali. Aku akan menunggu panggilanmu. Bagus, sampai jumpa nanti. Apakah itu Tuan Muda Guo? Dia bilang dia pulang lebih awal dan ingin menemuiku. Jika kau bertanya padaku, kau harus benar-benar putus dengan Qin Chuan ini. Kamu dan Tuan Muda Guo, bagaimanapun juga adalah cinta pertama. Ditambah lagi dia adalah pewaris kaya. Dalam segala hal, dia 10.000 kali lebih baik daripada penjilat Qin Chuan itu. Aku akan memberinya satu kesempatan terakhir, karena dia selalu sangat patuh. Aku akan memberinya satu kesempatan lagi. Jika dia tidak memuaskanku kali ini, aku akan pergi ke tempat Tuan Muda Guo. Benar.
Ini 100.000. Anggap saja itu kompensasi. Jika itu belum cukup, kau bisa menghubungiku kapan saja. Aku akan bertanggung jawab untukmu. Ya Tuhan. Wanita ini benar-benar sombong. Memberikan 100.000 begitu saja. Dia bahkan bilang akan bertanggung jawab atasku. Sebenarnya aku yang memanfaatkan dia, bukan? Apakah kau tidak mendengarku? Hadiah kedatangan 188.000 yuan. Tidak kurang 1 sen pun. Jadi di dunia ini, benar-benar ada wanita yang rela menghabiskan uang untuk seorang pria. Berita keberuntungan hari ini telah dikirim. Periksa notifikasi. Periksa. Hari ini pukul 12 siang. Kendaraan listrik milik Singhao Group. Ini akan terjadi akibat masalah kualitas baterai. Mobil tersebut terbakar saat sedang dikendarai. Setelah kejadian tersebut, harga saham Singhao Group akan anjlok. Banyak pemegang saham akan melepas saham mereka dengan harga murah. Namun Singhao Group memiliki potensi yang sangat besar. The film Harga was saham diperkirakan translated akan and terus melonjak narrated tajam by di masa depan. M-Media. Harap tanda tangani pada saat itu. Belilah saat harga sedang rendah. Singhao Group. Perusahaan Jiang Manlin. Tapi sektor kendaraan energi baru ini hanyalah salah satu dari 3 departemen utama mereka. Masalah baterai ini selalu menjadi titik terlemah perusahaan mereka. Teknologi yang aku miliki sebenarnya bisa membantu mereka. Tapi mereka tidak akan percaya padaku. Aku tidak berencana menikah dengan Jiang Manlin lagi. Mungkin sebaiknya aku ambil hadiah pertunangan 388.000 yuan ini dan menggunakan semuanya untuk membeli saham perusahaan mereka. Benar, urusan yang kuminta untuk kau periksa. Pagi ini, bagaimana perkembangannya? Itu sudah diselidiki. Laporannya sudah dikirimkan kepadamu. Nilai pasar perusahaan akibat kecelakaan ini telah kehilangan hampir 2 miliar. Direktur Wang, Anda adalah kepala Litbang. Katakan padaku, Apa penyebab kecelakaan ini? Itu disebabkan oleh kontrol kualitas baterai yang buruk. Itu memang tanggung jawab kami. Aku. saya tidak butuh seseorang untuk disalahkan. Saya butuh cara untuk menyelesaikan masalah ini. Perusahaan telah menginvestasikan begitu banyak uang ke dalam Litbang baterai selama bertahun-tahun ini. Mengapa sampai hari ini Anda masih belum bisa memberiku penjelasan yang memuaskan? Elsia, saat ini di pasaran, semua baterai yang digunakan pada mobil listrik adalah baterai lithium-ion. Untuk mempersingkat waktu pengisian daya dan meningkatkan jarak tampun, kita harus menggunakan baterai padat. Namun saat ini, belum ada satu perusahaan pun di pasaran yang telah benar-benar menguasai teknologi ini. Sejak kapan Xie Uxia mulai berkencan? Xie Uxia, sebenarnya ada tim kecil, Dering yang telah melakukan penelitian tentang baterai padat. Mereka meraih beberapa keberhasilan, dan paten mereka bahkan memenangkan penghargaan internasional. Jika kita bisa merekrut mereka ke dalam tim litbang perusahaan, itu mungkin bisa membantu perkembangan perusahaan. Jika bakat seperti itu benar-benar ada, entah itu membeli paten mereka, atau mengakuisisi mereka untuk bergabung dengan perusahaan, entah biayanya 10 juta atau 20 juta. Jangan ragu keluar biaya untuk merekrut mereka ke dalam perusahaan. Dimengerti. Rapat ditutup. Tunggu, pengumuman media Departemen Humas Anda justru melimpahkan semua kesalahan kepada pemilik kendaraan, dibebankan kepada pemilik kendaraan. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Apakah kau punya otak? Maafkan saya Xie Uxia. Saya akan segera memperbaikinya. Hubungi pemilik kendaraan segera. Tangani semuanya. Urus dampaknya. Bersikaplah tulus. Pastikan kompensasi memuaskan mereka. Jika kau bahkan tidak bisa menangani tugas kecil seperti ini, kau bisa berkemas dan pergi, ya. Lulusan universitas ternama. Jurusan Teknik Kimia Energi Baru. Hanya ada ibu di rumah. Berbakti dan ambisius. Tidak punya kebiasaan buruk.
Singheo Group, harga sahamnya saat ini sudah mencapai titik terendah. Pasar kendaraan energi baru memang memiliki masa depan yang cerah. Haruskah aku benar-benar mempercaya prediksi sistem dan membeli sahamnya sekarang? Lupa kartu banku. Masih ada pada Jiang Manlin. Jiang Manlin. Manlin, lihat tas ini. Sangat indah. Qin Chuan. Akhirnya meminta maaf. Baru tahu mau menelpon sekarang. Terlambat. The film was translated and narrated by M Media. Kita sudah putus tunangan dan kamu masih mau pakai uangku. Halo. Kartuku hilang. Aku perlu melaporkan kehilangan. Tolong bekukan akunku terlebih dahulu. Kami akan mengambil 2 tas ini. Baiklah, Manlin, apakah kau baru saja mendapat banyak uang? Membeli 2 tas sekaligus. Bukankah ulang tahunmu sudah dekat? Yang satu lagi adalah hadiah ulang tahunmu. Benarkah? Itu luar biasa. Terima kasih sayang. Halo, totalnya 68.000 yuan. Pakai kartu ini. Sayang, kamu menghabiskan terlalu banyak uang untukku lagi. Tidak apa-apa. Lagi pula ini kartu Qin Chuan. Dia keterlaluan sekali kali ini. Sampai berani menyentuhmu. Mengambil uangnya. Untuk membelikanmu tas. Sebagai ganti rugi. Bukankah itu wajar? Silakan masukkan PIN Anda di sini. Transaksi gagal. Apa yang terjadi? Mungkinkah kamu memasukkan PIN yang salah? Mengapa tidak mencoba lagi? Bagaimana bisa begitu? Tadi saat makan malam baik-baik saja. Apakah mesinmu yang rusak? Ya, pasti mesinmu yang bermasalah. Baiklah, aku akan ambilkan yang lain untukmu. Silakan masukkan kembali kata sandi Anda. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah Qin Chuan memblokir kartu ini? Qin Chuan, beraninya kamu memblokir kartuku. Kali ini, tidak peduli bagaimana dia meminta maaf. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Nona, apakah Anda masih jati membeli 2 tas ini? Apa kamu pikir aku tidak mampu membelinya? Tidak, Anda salah paham. Tidak mau mengeluarkan uang untukku ya? Ada orang lain yang mau. Jiang Manlin. Halo, Guo Xiaoji tuan muda dari keluarga Guo. Manlin. Halo, Xiaoji. Aku di Guojing. Aku menemukan 2 tas yang aku suka. Bisakah kamu datang ke sini dan membelikannya untukku? Tas yang kamu pakai itu semuanya barang palsu. Nanti aku ajak kamu beli yang asli. Benarkah? Aku sedang sibuk. Aku sedang mengurus kesepakatan jutaan dolar. Baiklah, gadis pintar. Aku tutup teleponnya sekarang. Ayo sayang. Mari kita lanjutkan urusan kita. Halo. Halo. Nona, tas ini. Lagi pula tas ini jelek. Kami tidak menginginkannya lagi. Ayo pergi. Aku. Kemari. Kemari coba lagi. Tunggu sebentar. Kemari sayang.
Cicipi ini. Aku membuatnya sendiri untukmu. Sudah kubilang aku tidak mau memakannya. Kamu menyebalkan atau bagaimana? Makan saja sendiri. Jadi mencintai seseorang atau tidak, ternyata begitu jelas ya. Kehidupan masa laluku. Benar-benar konyol. Jiang Manlin. Kim Chuan. Menelpon lagi. Mungkin karena tanggal pernikahan sudah dekat. Terburu-buru sekali. Biarkan dia terburu-buru. Beraninya kamu memblokir kartuku. Bahkan jika dia berlutut untuk meminta maaf, aku mungkin tidak akan memaafkannya. Tepat sekali. The film was translated and narrated by M Media. Jiang Manlin, kamu punya waktu 3 hari untuk pindah dari rumahku. Jika kamu tidak pindah, maka aku akan mengurusnya sendiri. Ini adalah konsekuensi karena menyinggungku. Biarkan dia menyesal. Halo Xiao Xian. Xiao Chuan, aku punya kabar baik untukmu. Kita akan kaya. 10 juta. 10 juta. Apa? 10 juta. Lihat. Yang satu ini terlihat bagus. Bagaimana pengaturan pernikahan dengan anak dari keluarga Gu itu? Xia Jianhua kakek dari Xia Wanxing. Berjalan. Kakek. Jangan katakan apapun. Aku tidak akan pernah bisa menikahi playboy itu Guo Xiaoji. Wanxing. Orang tua kalian meninggal dunia lebih awal. Kakek membesarkan. Kalian berdua sendirian? Ten Hao terlalu suka bermain. Dan menolak untuk pulang dari luar negeri. Semua bisnis grup ditangani olehmu. Kakek hanya ingin mencari seseorang yang bisa diandalkan untuk membantumu. Pemuda dari keluarga Gu itu, meskipun sedikit mata keranjang, tapi Cukup kakek. Tolong jangan katakan lagi. Aku tidak akan setuju. Aku tidak butuh bantuan siapapun. Urusan grup. Aku bisa menanganinya sendiri. bukan berarti kakek ingin memaksamu. Kakek sudah semakin tua. Dan kakek takut tidak akan sempat melihat hari pernikahanmu. Mungkinkah dia adalah orang mulia yang disebutkan sistem akan mengubah takdirku? Tapi, aku bahkan tidak tahu namanya. Bukankah itu siapa itu? Dia harus tahu. Ini adalah kedai kopi yang paling sering aku kunjungi. Kurasa, dia sedang menungguku di sini. Ayo pergi. Chusin. Apa yang dia lakukan di sini? Abaikan saja dia. Xiao Chuan, kenapa kau di sini sendirian? Di mana Manlin? Kita sudah putus. Putus? Apa kau bercanda? Bukankah pernikahanmu sudah ditetapkan? Bagaimana bisa tiba-tiba? Dan kau sangat mencintainya. Begini.
Cinta bertepuk sebelah tangan. Tidak pernah berakhir dengan baik. Sudahlah. Jangan bahas itu. Mari bicara bisnis. Tentang 10 juta yang kamu sebutkan tempo hari. Bagaimana situasinya? Baiklah, apa kau ingat 2 tahun lalu? Saat kita diam-diam berpartisipasi dalam kompetisi inovasi teknologi itu. Paten kita untuk teknologi baterai padat yang kita pelajari. Bukankah memenangkan penghargaan? Tebak apa? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kemarin, seseorang tiba-tiba menghubungiku, mengatakan mereka ingin menghabiskan 10 juta untuk membeli paten kita. Mereka bahkan menawarkan jumlah yang sangat besar untuk mempekerjakan tim kita. Kau adalah pemimpin untuk paten ini. Katakan padaku, haruskah kita menjualnya atau tidak? The film was translated and narrated by 10 juta. Sistem mendeteksi kapan pemegang paten berniat untuk menjual paten mereka. Pengingat ramah mohon, pengingat dalam 5 tahun ke depan, sektor energi baru akan mengalami pertumbuhan yang eksplosif. Menguasai teknologi baterai solid state, ini sama dengan menggenggam jalur kehidupan pembangunan. Dari sektor energi baru mohon, pertimbangkan baik-baik. Xiao Chuan, apa yang sedang kau lihat? Jadi, bagaimana menurutmu? Jual atau tidak? Jika kita menjualnya, kita bisa pensiun sekarang juga. Kenapa kita masih di sini? Bertindak seperti budak. Begini, Xiao Xian. Menurutku, industri kendaraan energi baru memiliki potensi yang sangat besar. Dan teknologi baterai padat ini adalah kunci bagi pengembangan energi baru. Daripada menjualnya sekarang, lebih baik kita mulai bisnis sendiri dan fokus pada lead bank. Kita mungkin akan rugi 10 juta untuk saat ini. Tapi dalam 5 tahun, itu bisa menghasilkan 1 atau 2 miliar. Saranku adalah, jangan dijual. Jangan dijual. Tentu saja paten ini bukan milikku sendiri. Tapi jika kamu benar-benar ingin menjualnya, Tidak. Jangan dijual. Aku percaya padamu. Sempurna. Aku sudah ingin berhenti. Pekerjaan dengan bos menyebalkan itu. Kenapa kita tidak mencari beberapa orang dan melakukannya sendiri? baik. Ayo pergi. Dia datang. Bukankah itu? Jangan hiraukan dia. Tidak peduli seberapa banyak dia memohon hari ini, aku tidak akan pernah memaafkannya. Dia pergi. Dia pergi begitu saja. Manlin, kalau tanya pendapatku, sebaiknya kamu terima saja Tuan Muda Gu. Dia pasti akan menyesal nantinya. Jadi, kalian berdua benar-benar sudah berakhir. Lalu bagaimana dengan pernikahannya? Semua orang sudah tahu. Kamu akan menikah. Pernikahan itu tidak apa-apa. Aku akan menggantinya dengan orang lain. Menggantinya dengan orang lain. Kamu. Benar. Mengenai bisnis rintisan kita, mari kita berpegang pada apa yang sudah kita bahas. Kamu cari orang yang tepat terlebih dahulu, dan aku akan menangani persiapannya. Baiklah. Aku pergi sekarang. Bagus. Halo, ini aku. Ini. Bolehkah aku bertemu denganmu? Mengapa? Apakah uangnya tidak cukup? Baiklah, kalau begitu, mari kita bertemu setelah pulang kerja nanti. Aku sangat lelah beberapa hari ini, bekerja lembur setiap hari. Semua ini karena kekacauan di perusahaan itu. Begitu bos marah, tidak ada yang bisa tenang. Manlin, kenapa kamu masih di sini? Jam segini, pacarmu biasanya sudah menjemputmu. Ada apa hari ini? Dia terjebak macet. Dia akan segera sampai. Baiklah, pacarku sudah datang menjemputku. Kami pergi sekarang. Tunggu. Dulu sesibuk apapun dia, Qin Chuan selalu datang lebih awal dan menungguku di bawah.
Qin Chuan. Dia bahkan tidak datang menjemputku. Qin The Chuan, film was translated Aku and belum selesai narrated denganmu. by M Media. Halo, Xiaoji. Apakah kamu ada waktu malam ini? Aku akan mentraktirmu makan malam mewah. Aku di bawah kantor. Jemput aku. Mobilku sedang diservis. Aku akan mengirimkan alamatnya lewat pesan. Naik taksi saja sendiri. Halo, Ongkosnya akan kuganti. Aku akan menunggumu. halo. Kamu brengsek. Bukan berarti kakek ingin memaksamu. Tapi kakek sudah semakin tua. Kakek takut tidak akan sempat melihat hari pernikahanmu. Maafkan aku. Aku terlambat. Tadi macet karena hujan. Tidak apa-apa. Duduklah. Ada apa? Bukan apa-apa. Bicara. Apa yang kau inginkan? Aku datang ke sini karena ingin mengembalikan uang ini padamu. Itu tidak cukup. Tidak. Aku hanya merasa bahwa aku adalah partisipan yang sukarela malam itu. Kamu tidak perlu memberiku uang. Lalu, apa sebenarnya yang kau inginkan? Jika kamu benar-benar ingin tahu apa yang kuinginkan, sebenarnya ada satu hal yang ingin kuminta bantuanmu. Coba katakan. Aku ingin menikahimu. Jangan salah paham. Bukan itu maksudku. Ini pernikahan pura-pura. Tunanganku dan aku seharusnya menikah. Tapi sekarang semua teman dan keluargaku tahu aku akan segera menikah. Dan jika aku membatalkannya sekarang, ibuku akan menjadi bahan tertawaan bagi semua kerabat kami seumur hidupnya. Jadi aku ingin mencari seseorang untuk menjalani pernikahan bersamaku. Hanya formalitas. Maaf aku terlalu mendadak. Kalau begitu aku pergi dulu. Tunggu. Aku tidak tertarik dengan pernikahan palsu. Jika kita akan menikah, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Apa? Apakah kau tidak bersedia? Kamu. Tidakkah kamu ingin mengenalku lebih jauh dulu? Tidak perlu. Bawa kartu keluarga besok. Dan temui aku di kantor urusan sipil. Mari kita saling menambah WeChat dulu. Akan lebih mudah untuk tetap berhubungan. Ditambah lagi. Kamu masih belum memberitahuku namamu. Xia Wanxing. Xia Wanxing. Bintang malam musim panas. Nama yang sangat elegan. Aku tidak menyangka istriku akan secantik ini. Xia, apakah Anda benar-benar akan menikahi Qin Chuan itu? Apakah ada masalah dengan itu? Tidak, tapi bagaimana dengan keluarga Guo? Bagaimana Anda akan menjawab kakek? Kakek hanya khawatir kalau nanti dia sudah tidak ada. Tidak akan ada yang menjagaku. Lagi pula, dibandingkan dengan Guo Xiaoji si playboy itu, Qin Chuan 10.000 kali lebih baik. Lagi pula, niat keluarga Guo sejak awal memang tidak tulus. Kakek pasti akan mengerti aku. Ngomong-ngomong, soal Qin Chuan, jangan ungkapkan identitas asliku dulu. Jika dia bertanya tentang aku, katakan saja, aku seorang manajer departemen di bawah Sing Hao Group. Mengerti?
The Manlian, film was translated duduklah. and narrated by Apa M ini pesta Media. mewah yang kamu bicarakan? Apa yang kamu tahu? Aku sudah mendambakan ini sejak berada di luar negeri. Hotpot pedas di sini sangat enak. Ini coba sedikit. Aku tidak mau makan itu. Aku pergi. Terserah, kalau tidak mau makan ya sudah. Apa yang diburu-buru? Tunggu, kenapa kamu tidak datang ke tempatku saja? Aku akan memasakkan sesuatu untukmu. Pergi ke tempatmu tengah malam begini. Apel, apa kamu tidak percaya padaku? Aku baru saja membeli villa besar yang baru. Sebuah villa. Ayo kalau begitu. Ya ampun. Xiaoji. Tempatmu didekorasi dengan sangat indah. Tidak apa-apa. Harganya cuma sekitar 10 juta atau lebih. 10 juta. Apel, apa kamu puas? Apa kamu ingin menjadi nyonya di rumah ini? Wanita simpanan itu. Xiaoji. Kamu akan menikahiku kan? Menikahimu. Dasar wanita bodoh. Aku hanya ingin bermain-main denganmu. Aku tidak pernah berniat menikahimu. Tentu saja. Aku kembali ke tanah air hanya untukmu. Xiaoji. Aku sedikit lapar. Bukankah kamu bilang kamu akan memasak untukku? Baiklah. Aku akan membuatkanmu mie. Kamu menyebalkan. Apa yang sedang kau lakukan, bocah nakal? Nenek. Bagaimana Nenek bisa sampai di sini? Kakak dengar dari ayahmu bahwa sejak kau kembali ke negara ini, kau terus berkeliaran dengan wanita-wanita tidak jelas sepanjang hari. Kalau kakek tidak datang untuk memeriksa keadaanmu, kau pasti sudah membuat kekacauan besar. Kakek. Halo. Aku pacar Xiaoji. Jaga bicaramu. Orang sepertimu tidak pantas menjadi pacar fujuku. Kau ingin menjadi bagian dari keluarga kakek. Kau tidak layak. Kakek peringatkan kau. Xiaoji kita sudah bertunangan. Jika kau pintar, pergilah sendiri. Tunangan. Xiaoji. Kamu membohongiku. Dengarkan aku. Jangan dengarkan omong kosong Nenek. Itu semua bohong, dia membohongimu. Tidak ada pertunangan sama sekali. Hanya kamu satu-satunya di hatiku. Pulanglah hari ini. Jadilah anak baik. Pergilah. Pergi. Pergilah. Nenek. Kakek sudah bersusah payah mendatangi keluarga Xia untuk melamarkanmu. Jika kau mengacaukan ini, tunggu saja pembalasan kakek. Aku tahu Nenek. Tahu. Bagaimana bisa dia memperlakukanku seperti ini? Bukankah dia bilang, dia hanya kembali ke negara ini untukku? Tuan Kia. Semua detail pernikahan sudah disiapkan. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan? Pernikahan itu. Tidak ada lagi. Menurutku persiapannya sudah sempurna. Kalau begitu kita lanjutkan ini. Jeti Qin Chuan diam-diam merencanakan. Pernikahan itu untukku di belakangku. Dia pasti ingin mengatur semuanya untuk memberiku kejutan. Itulah sebabnya dia bersikap dingin dan menjaga jarak. Pasti begitu. Aku tahu itu. Kamu tidak bisa hidup tanpaku. Kantor urusan sipil. Itu. Nona Xia. Aku. Kita sudah mendaftarkan pernikahan kita. Kenapa kamu masih bersikap begitu formal? Wansing. Aku sudah mengatur hotel untuk pernikahan kita. Dan aku sudah membuat janji untukmu mencoba gaun pengantin hari ini. Jika kamu tidak sibuk. Gaun pengantin. Ya, aku khawatir seleraku tidak cukup baik. Kamu harus pergi memilihnya sendiri. Apapun yang kamu suka. Oke. Tunggu. Manlin. Duduk. Duduklah. Kamu bilang. Qin Chuan diam-diam memesan hotel untuk pernikahan. Tentu saja, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Aku sudah menduganya. Qin Chuan sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin dia meninggalkanmu? The film was translated Mengaturnya and itu sangat mudah. narrated by M Media. Bukankah itu Qin Chuan?
Kenapa dia di toko pengantin sendirian? Ayo, mari kita lihat. Lihat, di sana. Dia sendirian. Jika dia tidak memanggilmu untuk mencobanya, itu pasti bukan untukmu. Kamu bicara omong kosong. Jika bukan untukku, untuk siapa lagi? Keluar. Aku akan pergi melihat siapa itu. Siapa ini? Aku akan bertanya. Pak Ken, gaun pengantin ini adalah koleksi baru tahun ini. Gaun ini akan sangat cocok untuk tunangan Anda. Tentu saja Pak Ken, dan sosok tunangan Anda jauh lebih baik daripada saya. Jika dia mengenakan ini, dia pasti akan terlihat lebih baik daripada saya. Sepertinya Qin Juan hanya meminta pelayan mencoba gaun itu untuknya. Jetty, dia benar-benar ingin memberimu kejutan. Jangan berpikir ini berarti aku akan memaafkannya. Ayo, mari kita cari makan. Baiklah. Ya ampun Nona Sia. Anda dengan gaun ini terlihat seperti dibuat khusus untuk Anda. Sangat pas untuk Anda. Saya merasa yang saya kenakan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Terima kasih. Bagaimana? Apakah terlihat bagus? Apa yang sedang kamu lakukan? Itu terlihat hebat, sangat hebat. Itu. Kamu terlihat sangat cantik dengan gaun pengantin itu. Terima kasih. Mengenai hotep dan gaunnya, aku sudah mengurusnya. Kita sudah menetapkan tanggalnya pada tanggal 28 bulan ini. Apakah ada hal lain yang perlu kusiapkan? Tidak, kamu saja yang urus detailnya. Benar. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Apa itu? Aku berencana menjual rumah untuk memulai bisnis dengan seorang teman. Aku mungkin tidak memiliki pekerjaan di awal nanti. Bisnis? Di bidang apa? Baterai energi baru. Bagaimanapun itu adalah bidang keahlianku. Aku sudah memikirkannya dengan matang dan melakukan riset pasar. Aku yakin kita akan segera untung. Energi baru adalah bidang yang bagus. Potensinya sangat besar. Kamu tidak marah karena aku tidak punya pekerjaan. Kenapa aku harus marah? Kamu berusaha merintis bisnismu sendiri. Itu menunjukkan kalau kamu ambisius. Lagi pula kamu punya mata yang jeli. Aku mendukungmu. Dia bahkan tidak marah. Dia justru mendukungku. Jika ini Jiang Manlin, dia pasti sudah membuat keributan dan memutuskan hubunganku saat itu juga. Apa ada yang salah? Tidak apa-apa. Hanya saja di awal nanti. Dananya mungkin agak ketat. Mengenai hadiah pertunangan, apakah 188.000 yuan bisa? 188.000 yuan. Jika menurutmu itu terlalu sedikit, aku pasti akan menebusnya nanti untukmu. Aku tidak butuh hadiah pertunangan darimu. Anggap saja itu investasi untuk proyekmu. Kamu tidak menginginkan hadiahnya. Ya, jika uangmu tidak cukup, aku juga bisa mendukungmu. Tidak. Fakta bahwa kamu tidak menginginkan hadiah itu sudah cukup bagiku untuk merasa bersyukur. Bagaimana mungkin aku mengambil uangmu? Hanya saja di awal nanti. Kita mungkin perlu menyewa tempat. Karena kita sudah menikah secara sah, kita harus memainkan peran kita sepenuhnya. Jika tidak, kakek tidak akan percaya. Tidak perlu. Aku punya apartemen 3 kamar di luar Fifth Ring Road. Memang agak jauh. Jika kamu tidak keberatan, kita bisa pindah ke sana bersama. Oke, mengerti, aku akan segera ke sana. Itu. Aku agak sibuk dengan pekerjaan. Ada beberapa hal di perusahaan yang harus aku tangani. Aku pergi dulu. Aku akan kirim alamatnya lewat pesan. Pastikan kamu pindah. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya Tuhan. Berapa banyak perbuatan baik yang kulakukan di kehidupan masa laluku, hingga bisa bertemu dengan istri yang... Qin Juan.
Mengapa Anda tidak menjawab telepon? The film was translated and narrated by M Media. Sistem. Hadiah. Ulangi. Peringatan mendesak tadi. Dimengerti. Sekitar pukul 8.20 menit malam ini, seorang pemerkosa dan pembunuh berantai telah terlihat di kompleks perumahan Xingfu. Tangkap dia untuk menerima hadiah resmi. Jumlahnya 500.000 yuan. Kompleks hunian Xingfu. Tapi ini kompleks hunian Xingfu. Pukul 8.20 malam. Tidak. Keparat. Kau punya nyali juga. Semakin kau menjerit, semakin aku bersemangat. Kamu mau uang kan? Berapa banyak yang kamu inginkan? Aku bisa memberimu apa saja. Uang. Tentu saja aku menginginkannya. Tapi saat ini aku menginginkanmu lebih lagi. Wansing. 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 Kamu di mana? Wansing, kamu di mana? Tolong. Keparat. Kau berani menendang selangkanganku. Mundur. Aku adalah Presiden Xia Group, Xia Wansing. Jika kamu pergi sekarang, aku tidak akan menuntutmu. Jika tidak, aku akan memastikanmu mendekam di penjara seumur hidup. Mencoba menakutiku. Aku sudah punya beberapa nyawa di tanganku. Satu lagi tidak akan menjadi masalah. Jika aku tertangkap, hukuman mati menantiku. Apa kau benar-benar berpikir aku akan masuk penjara? Apa kau benar-benar berpikir kau bisa menakutiku? Kamu mau uang kan? Aku bisa memberikannya padamu. 1 juta. 10 juta. Aku bisa memberikan semuanya padamu. Uang. Itu tidak penting lagi bagiku. Cukup sudah. Wansing, kamu di mana? Wansing. Qin. Wansing. Jangan bicara. Jika kau bicara lagi, aku akan menusukmu sampai mati. Mengapa aku mendengar suara Wansing? Apakah aku berhalusinasi? Begitu. Bekerja samalah dengan baik. Dan itu akan baik bagi kita berdua. Kemari. Sekarang. Biarkan aku bersenang-senang. Wansing. Kamu tidak apa-apa. Qin Chuan. Aku takut sekali. Aku takut sekali. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apa kamu terluka? Aku baik-baik saja. Jangan takut. Aku tidak ingin membunuh siapapun. Tapi kalian makhluk kecil yang manis terpaksa mendorongku melakukan ini. Xiang Baoshan, jangan melakukan tindakan gegabah. Kamu sudah terkepung sepenuhnya. Tinku akan tiba dalam hitungan detik. Kau polisi. Benar. Jatuhkan senjatamu sekarang. Dan ikut aku kembali ke kantor polisi. Aku bisa menganggapnya sebagai penyerahan diri. Menyerah. Jika aku menyerah, apa aku punya jalan keluar? Sebelum aku mati, aku mungkin harus membunuh seorang polisi dan membawa 1 orang bersamaku. Jangan bergerak. Diam. Bergerak lagi dan aku akan menembak. Serbu. The film was Kapten, translated identitas and terkonfirmasi. narrated Itu Xiang by Baoshan. M Media. Bawa dia pergi. Jangan bergerak. Jalan. Apa kalian berdua baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Terima kasih kalian berdua. Itu sudah tugas kami.
Tinggalkan informasi kontak kalian. Kami akan membutuhkan kalian untuk membantu, memberikan keterangan nanti. Baiklah, namaku Qin Chuan. Nomor telepon. Qin Chuan. Kamu yang membuat panggilan informasi itu. Ya, Bagus sekali. Kali ini, kamu telah memberikan jasa yang besar. Nanti, sempatkanlah waktu untuk datang ke kantor dan memberikan keteranganmu. Sembari itu, ambil hadiah 500.000 yuan milikmu. dimengerti. Terima kasih petugas. Kami akan pergi sekarang. Ayo pergi. Apa terasa sakit? Ini masalah kecil. Tidak sakit. Mengapa kamu sebodoh itu? Aku melihat dia membawa pisau. Dan kamu masih berani ikut campur. Karena kamu adalah istriku. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu ditindas orang lain? Wansing. Meskipun kita bertemu cukup terlambat dan situasinya tidak masuk akal, aku sungguh menyukaimu. Aku juga menyukaimu. Tunggu sebentar. Lenganmu masih terluka. Tidak masalah. Jika kita tidak melanjutkannya sekarang, luka lainnya hanya akan semakin parah. Wansing. Aku tidak menyangka kamu begitu liar. Apa? Kamu tidak menyukainya? Aku menyukainya. Aku menyukainya. Kalau begitu terakhir kali. Kejadian terakhir kali tidak dihitung. Aku saat itu dibius. Aku sama sekali tidak sadarkan diri. Mulai malam ini, kita adalah pasangan suami istri yang sesungguhnya. Aku sudah menyiapkan segalanya untuk pernikahan ini. Kapan kita harus pergi menemui kakak? Kakak masih belum tahu bahwa Qin Chuan dan aku sudah mendaftarkan pernikahan kami. Aku tidak tahu apakah dia akan setuju. Selain itu, Qin Chuan masih belum tahu identitas asliku. Ada apa? Apakah ada yang mengganggu pikiranmu? Tidak. Akhir-akhir ini, kesehatan kakak sedang menurun. Nanti, kita akan cari kesempatan lain untuk menemuinya. Terserah apa katamu. Aku akan mendengarkanmu, Wansing. Dalam 1 minggu, aku akan memberimu pernikahan yang memuaskan. Datang lagi. Datang lagi. Ada apa, Manlin? Kian, hanya tersisa 1 minggu lagi sampai tanggal pernikahanku dengan Qin Chuan. Mengapa dia belum menghubungiku? Sebentar lagi, aku rasa akan segera terjadi. Mungkin dalam 2 hari ini, saat waktunya tiba, dia pasti akan datang mencarimu. Dan kemudian, sambil memegang cincin, dia akan berlutut dan berkata padamu, Manlin, aku sudah menyiapkan segalanya. Maafkan aku. Menikahlah denganku. Omong-omong, orang tuaku bilang, mereka ingin menambah 100.000 yuan lagi pada hadiah pertunangan. Dan sebuah mobil. Menurutmu, Qin Chuan akan setuju dengan itu? Dia harus melakukannya. Dengarkan ibu. Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk bernegosiasi. Setelah kau menikah, akan terlambat untuk menyesal. Selain itu, saat kau tiba, kau harus tetap meminta hadiah kedatangan. Jika tidak, kami tidak akan keluar dari mobil. Hadiah kedatangan. Bukankah itu berlebihan? Terlalu banyak tidak sama sekali. Gadis konyol, kau akan segera menjadi miliknya sepenuhnya. Buat dia mengeluarkan lebih banyak uang. Ada apa? Jangan khawatir. Ibu akan membantumu memintanya saat waktunya tiba. Kau bahkan tidak perlu mengatakannya. Aku masih agak khawatir. Bagaimana kalau kamu membantuku menemuinya secara pribadi besok? Bantu aku mencari tahu beberapa informasi. Itu juga bisa. Aku tahu kamu yang terbaik. Bicara. Apa maumu denganku? Duduklah dulu. Kenapa? Memangnya aku tidak boleh menemuimu kalau tidak ada urusan? Aku sedang sibuk dengan The bisnis film was rintisanku akhir-akhir ini. translated Jika and kamu tidak memiliki narrated sesuatu by yang M penting, Media. maka aku akan pergi. Perusahaan rintisan. Kamu membuka perusahaan sendiri untuk menjadi bos. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Pergi. Tunggu. Aku datang. Aku ingin bertanya.
tentang pernikahanmu dengan Manlin. Kamu akan menikah minggu depan. Kapan kamu berencana meminta maaf padanya? Meminta maaf. Aku meminta maaf padanya. Jika kamu tidak meminta maaf padanya, apa kamu benar-benar berpikir dia mau menikah denganmu? Menikah denganku. Pernahkah aku mengatakan aku akan menikahinya? Lagi pula, segalanya di antara kami sudah berakhir untuk selamanya. Pada malam ulang tahunnya. Mengapa aku harus menikahinya? Lalu kenapa kamu memesan hotel dan memilih gaun pengantin? Bukankah itu untuknya? Dengar ya Nona. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa tanpa Jiang Manlin, aku tidak akan punya orang lain untuk dinikahikan. Terima kasih telah membantu polisi dalam menangkap buronan kriminal Xiang Baoshan. Hadiah 500.000 yuan. Sudah ditransfer ke rekeningmu. Silakan diperiksa. Baiklah, biar aku periksa. Uang 500.000 yuan telah diterima. Terima kasih. 500.000 yuan. Qin Chuan baru saja merintis bisnisnya. Dan dia sudah menghasilkan uang sebanyak ini. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Jika tidak, aku akan pergi. Kamu, lalu siapa yang ingin kamu nikahi? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Tunggu. Apa yang kamu lakukan? Kakak Chuan. Sebenarnya, aku sudah lama menyukaimu. Tapi kamu selalu bersama Jing Manlin. Jadi aku tidak bisa mengungkapkan perasaanku. Sekarang setelah kalian putus. Kita. Aku tidak peduli kamu menyukaiku atau tidak. Lagi pula kamu adalah sahabat Jiang Manlin. Tidakkah kamu merasa jijik pada dirimu sendiri karena mengatakan hal-hal seperti itu? Sahabat-sahabat yang mana? Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Kamu memperlakukannya dengan sangat baik, tapi dia hanya membawa masalah. Dan dia selalu saja bermain dengan Guo Xiaoji. Akulah yang benar-benar tulus padamu. Lepaskan. Aku sudah punya istri sekarang. Jika kamu berani menggangguku lagi, aku akan menelepon polisi. Qin Chuan. Kakek. Wansin. Kau di sini. Ayo duduk. Kakek. Mengapa kakek memanggilku kembali dengan terburu-buru hari ini? Begini. Hari ini, anak keluarga Guo akan datang berkunjung. Kakek ingin kalian anak muda datang untuk menemuinya. Kakek, aku sudah bilang pada kakek. Aku tidak mau menikah dengan playboy Guo Xiaoji itu. Mengapa kakek harus memaksaku? Kakek hanya berprasangka buruk padanya. Bukankah itu hanya karena dia pernah merebut mainanmu? Saat dia bermain di rumah kita waktu kecil, kakek masih menyimpan dendam. Bukan itu alasannya? Kakek, sudah berapa tahun? Sejak terakhir kali aku melihat Guo Xiaoji, dan aku sudah meminta orang untuk mencari tahu tentang dia. Selama dia di luar negeri, dia tidak melakukan apa-apa selain membuang waktu, berpesta, dan hidup seenaknya. Dia berganti pacar hampir setiap minggu. Orang seperti itu, bagaimana kakak bisa berharap aku menerima orang seperti dia? Lagi pula, aku sudah menikah. Apa? Menikah? Dengan siapa kau menikah? Tentu saja, dengan seseorang yang bersedia memberikan nyawanya untukku. Seseorang yang bisa membuatku bahagia. Tuan muda dari keluarga mana dia? Katakan pada kakek. Dia hanyalah orang biasa. Dia bukan pewaris kaya raya. Mustahil. Kau pasti sudah. Kakek tertipu oleh kata-kata manis anak itu. Dibohongi. Kakek tidak setuju. Kakek, Wansin. Ini adalah komitmen seumur hidup, bukan permainan. Kakek tidak akan membiarkanmu bertindak gegabah. lagi pula kita sudah menikah secara sah. Apa yang kakek katakan? Kau. Berhenti di situ. Kakek, Tuan muda Go datang. Bawa dia masuk. Ya, Kemari. Cepat. Duduk. Kau. The film was translated and narrated by M Media. Kakak, Xiaodi. Ayo. Duduk. lama tidak bertemu Wansin. Bagaimana kesehatan nenekmu? Masih sehat? Berkat kebaikanmu, dia baik-baik saja. Ngomong-ngomong, dia juga meminta ke untuk menyampaikan salamnya kepadamu. Tuan tua, kaligrafi Anda sungguh mengesankan.
Kau juga mengerti semi kaligrafi. Saya tahu sedikit tentang itu. Kalau begitu, kenapa kau tidak memberi penilaian? Tuan tua, sapuan kuas Anda sungguh luas dan anggun. Guratannya kuat dan bertenaga. Bisa menyaingi karya banyak maestro. Besar bocah. Matamu cukup jeli. Namun ini memanipulasi semua orang. Bukankah itu agak terlalu gegabah? Itu tidak pantas dengan status Anda. Omong kosong apa yang kau bicarakan dasar bocah? Ini disebut memiliki prinsip sendiri. Memiliki prinsip sendiri. Memiliki prinsip sendiri. Saya sungguh minta maaf. Gu Shaoji. Apa kamu tahu? Apa nama keluarga Qin Shi Huang? Apa kau bercanda? Siapa di Tiongkok yang tidak tahu itu? Tentu saja itu Qian. Benar kakak. Kakek. Apa kakak yakin? Ingin menikahkan cucu kakek dengan playboy seperti itu? Kakak pikir, karena kau belajar di luar negeri, kau akan membuat kemajuan. Tapi menurut kakek, kau hanya membuang-buang waktu. Tuan tua, dengarkan saya. Keluar. Keluar dari sini. Pernikahanku dengan Wan Xin masih. Keluar. Tuan tua, jika nama keluarga Qin Shi Huang bukan Kia, mungkinkah Shi? Kau. Keluar. Kakek. Tolong jangan marah. Kian, besok adalah hari aku menikah dengan Qin Chuan. Gaun mana yang menurutmu harus kupakai? Apakah yang ini bagus? Manlin, sebenarnya, kamu bilang besok. Apakah aku harus pergi ke hotel sendiri? Atau membiarkan Qin Chuan menjemputku? Biar ku pikirkan. Jika aku langsung pergi ke hotel. Bukankah itu berarti aku sudah memaafkannya? Sepertinya aku akan menunggu Qin Chuan menjemputku. Saat aku bangun besok, mobil pengantin sudah ada di bawah. Mana yang terlihat lebih baik? Tolong bantu aku. Yang mana saja boleh, yang mana saja boleh. Apa yang salah denganmu? Tidak ada apa-apa, aku hanya lelah. Aku mau tidur. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu tidur semalam? Kian. Ini sudah jam 11 malam. Mengapa Qin Chuan belum datang menjemputku? Manlin. Sebenarnya terakhir kali aku. Menurutmu apakah aku terlalu keras? Aku sama sekali belum menghubunginya. Kita menikah hari ini. Apakah aku terlalu egois? Jangan, lupakan saja. Aku akan pergi ke hotel dan mencarinya. Jangan pergi. Sudah lama tidak bertemu. Bersulang. Dan kamu bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Lihat siapa The ini. film was translated Saudara kita and Chuan. narrated Tampak by sangat M. gagah dengan Media. setelan jas. Dasar anak nakal. Kamu tidak pernah mengatakan hal yang baik. Saudara Chuan, di mana istrimu? Mengapa kami tidak melihatnya? Benar sekali, ku dengar istrimu, bahkan lebih cantik dari seorang selebritas. Mengapa? Kamu terlalu pelit untuk memperkenalkannya pada kami. Apa yang membuat terburu-buru? Kamu akan melihatnya begitu pernikahan dimulai. Silakan duduk. Apakah pengantin hari ini benar-benar bukan Jiang Manlin? Apakah kamu menyewa pengantin dari suatu tempat hanya untuk menipu kami semua? Kami sudah mendaftarkan pernikahan kami. Ngomong-ngomong, orang yang kuminta untuk kamu cari, apakah sudah menemukannya? Saat aku menangani sesuatu, kamu bisa tenang. Lokasi dan timnya, semua sudah siap. Hanya menunggu kamu untuk memimpin semuanya. Maju? Bagus. Setelah pernikahan selesai, perusahaan kami seharusnya sudah mulai beroperasi secara resmi. Kamu di sini juga. Para tamu yang terhormat. Pernikahan akan segera dimulai.
Sekarang mari kita undang mempelai pria ke panggung untuk memberikan pidato. Benar. Majulah, berikan pidato Pan ERA HNM. Aku merasa terhormat bahwa kalian semua bisa meluangkan waktu di tengah kesibukan kalian untuk menghadiri pernikahanku. Nona Sia, apakah kita benar-benar tidak perlu memberitahu kakek dan kerabatmu yang lain? Kakek, meskipun dia tidak lagi memaksaku melakukan aliansi pernikahan dengan keluarga Guo, dia masih belum benar-benar mendukung pernikahanku dengan Qin Chuan. Tapi kamu dan Qin Chuan sudah menikah secara hukum. Bukannya kamu bisa? Mari kita pisahkan mereka untuk sementara. Lagi pula sampai sekarang, Qin Chuan masih belum tahu identitas aslimu. Aku tidak memberitahunya saat itu identitas asliku, karena aku takut dia punya motif tersembunyi. Sekarang, aku bahkan tidak tahu bagaimana cara membicarakannya. Lagi pula ulang tahun kakek sudah dekat. Saat hari itu tiba, aku akan mengatur pertemuan mereka. Hari ini, aku ingin berterima kasih kepada ibuku, terima kasih kepada teman-temanku, dan juga terima kasih kepada seseorang yang telah berada di sisiku untuk waktu yang lama. Dialah yang membantuku selama masa-masa tergelapku dan mendukungku saat aku berada di titik terendahku. Jadi akhirnya kamu menyadari nilaiku sekarang. Tapi jangan berpikir beberapa kata manis cukup untuk membuatku memaafkanmu. Dialah juga yang saat aku mengusulkan untuk berhenti dari pekerjaanku dan memulai bisnis sendiri tanpa syarat memilih untuk mendukungku. Memiliki belahan jiwa seperti dia adalah hal paling beruntung dalam hidupku, Qin Chuan. Memulai bisnis? Kapan dia pernah bilang padaku kalau dia memulai bisnis? Hari ini, aku ingin secara megah memperkenalkannya kepada semua orang. Dia adalah pengantinku, Xia Wanxing. Xia. Jiang Manlin. Ini jam kerja. Apa yang kamu lakukan di sini? Xia, aku. Jiang Manlin, apa maumu? Qin Chuan. Aku. Jiang Manlin, hari ini hari pernikahanku. Aku tidak peduli apa tujuanmu. Aku harap kamu tidak membuat masalah. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Qin Chuan, bukankah kamu bilang kamu akan menikah denganku? Mengapa kamu menikah dengan orang lain? Jadi Jiang Manlin adalah mantan pacar Qin Chuan. Jiang Manlin, biar ku pertegas. Segala sesuatu di antara kita sudah berakhir. Malam ulang tahunmu itu, kamu tidak diterima di sini. Silakan pergi. Qin Chuan, The film was aku minta maaf. translated and Aku tahu aku narrated salah. by M-Media. Aku tidak cukup menghargaimu sebelumnya. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi ya. Aku mohon. Seandainya aku tahu apa yang ku ketahui sekarang, sudah terlambat. Sudah cukup, pergi dari sini. Kamu yang tidak menghargai Qin Chuan. Sekarang kamu ingin datang ke sini dan merusak kebahagiaan orang lain. Pergi. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Ayo pergi, Wanxing. Sudah kubilang jangan datang ke sini. Kamu tidak mau mendengarkan. Apakah kamu sudah tahu tentang ini sejak awal? Benarkah? Lalu kenapa kamu putus dengannya? Tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya datang untuk memberitahumu bahwa aku pindah dari tempatku. Jangan datang malam ini. Cari tempat lain untuk menginap. Wanxing, aku tidak pernah membayangkan bahwa gadis luar biasa seperti ini bisa menjadi istriku. Aku bersumpah, aku akan membuatmu bahagia. Aku percaya padamu. Cium. Sium. Kualitas yang sebenarnya. Fast Family Rose era Qianlong. Lebih dari 800.000 yuan. Cukup untuk membeli hidupmu. Siapa? Tuan tua. Kakek ini sepertinya benar-benar ahli. Mungkin aku harus memintanya melihat apakah lukisan ini asli. Bagaimana? Apakah ada masalah dengan vas ini?
Keluarga Gu, cepat atau lambat akan hancur olehmu. Tuan tua, tenanglah. Vas ini harganya lebih dari 800.000 yuan, dan ini hadiah untuk Anda. Hadiah untukku. Lupakan saja. Sebaiknya kau simpan saja untuk nenekmu menaruh bunga. Tunggu sebentar, kakek. Bisakah Anda menilai lukisan milikku ini? Kaligrafi dan lukisan. Ya, Tidak perlu paman. Barang rongsokan itu, bisa kau lakukan atau tidak. Tenang. Biar kulihat. Silakan lihat, ini sudah pasti barang palsu. Kalau memang asli, aku akan berdiri dengan tangan dan buang air di sini. Sebuah kaca pembesar. Sudah kubilang itu palsu, kenapa masih dilihat terus? Kamu cuma akan membuat dirimu kesal sendiri. kakek. Apakah lukisan ini palsu? Jelas sekali, kalau bukan palsu apa itu asli? Lihat itu, dia benar-benar membuat kakek marah. Kakek, tolong jangan terlalu emosional. Meskipun lukisan ini palsu, The film aku was tidak mengeluarkan banyak uang untuknya. translated and narrated Jangan by menakut-nakutiku. M-Media. Anak muda. Lukisanmu ini, berapa kau membayarnya? Apakah kau bersedia menjualnya kepadaku? Sebutkan saja harganya. Berapapun boleh. Maksud Anda, lukisan ini asli? Bukan sekadar asli. Ini barang yang benar-benar asli kualitas tingkat atas. Tingkat atas. Kakek ini sering sekali main internet ya. Anak muda. Apakah kau tahu siapa pelukisnya? Tang Bohu. Tang Bohu. Dan kurasa kamu Shui Shishan, kamu terlalu banyak nonton film. Luar biasa. Kau benar-benar berhasil menemukannya. Ini adalah karya otentik Tang Yin. Hanya tebakan yang beruntung. Siapa itu Tang Yen? Aku tidak tahu. Mungkin ada hubungannya dengan Tang Bohu ya? Jika saya tidak salah, ini adalah karya Tang Yin yang dibuat di masa mudanya. Saat itu, dia masih meniru gaya orang lain. Dia belum mengembangkan gayanya sendiri. Itulah sebabnya sangat sedikit orang yang bisa mengenali bahwa ini adalah karyanya. Saya tidak menyangka kau bisa mengetahuinya. Benar-benar langka, sungguh langka. Tunggu, kakak. Apa maksud kakak? Lukisannya asli. Apalagi, apakah kau meragukan penilaianku? Tidak, aku tidak berani mengatakannya. Tak disangka orang Malang ini berhasil menemukan harta karun tersembunyi, tapi mungkin tidak bernilai banyak. Anak muda, siapa namamu? Apa pekerjaan keluargamu? Berapa usiamu tahun ini? Apakah kamu sudah menikah? Dia hanya seorang pekerja kasar. Keluarganya sangat miskin sampai hampir tidak bisa makan. Bahkan pacarnya pun. Dia bukan siapa-siapa. Jaga bicaramu. Kakek. Dia benar. Aku hanyalah orang biasa. Dan aku sudah menikah. Menikah? Bagaimana bisa kamu sudah menikah? Kakek. Terima kasih telah menilai lukisan ini untukku. Mari bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Tunggu, anak muda. Lukisan itu. Apakah kamu bersedia menjualnya kepadaku? Aku punya cukup banyak koleksi seni kuno di rumah. Satu-satunya yang kurang adalah karya Tang Yin. Selama kamu bersedia menjualnya, aku bersedia membayar 10 juta. 10 juta. 10 juta. Kakak, apa kakak sudah kehilangan akal? Barang rongsokan ini bernilai 10 juta. Vas punyaku saja harganya 800.000. Jadi, anak muda, apakah kamu bersedia melepasnya? Penilaian sistem hanya 5 juta. Kakek ini menawarkan 10 juta begitu saja. Sepertinya dia benar-benar menyukai lukisan ini. Hanya saja, aku memilih ini sebagai hadiah untuk kakek Wansing. Jika aku menjualnya kepadanya, di mana aku akan menemukan pengganti yang lebih baik. Bagaimana dengan ini? Aku akan menambah 5 juta lagi.
15 juta. Bagaimana menurutmu? 15 juta. Kakak. Itu cukup untuk membeli 2 nyawa. Xiao Hao, jika dia terus bicara omong kosong, tampar dia untukku. Ya, Bagaimana? Masih merasa itu belum cukup? Anak muda. Dalam hidup, seseorang tidak boleh terlalu seraka. Tidak. Bukan begitu kakek. Aku hanya merasa, ini terlalu banyak. Aku tidak bilang ini kurang. Sejujurnya, lukisan milikku ini, harganya 88.000. 15 juta Anda. Sungguh terlalu banyak. Aku tidak bisa menjualnya kepada Anda. Kenapa? Kakek. Aku harus memberikan lukisan ini kepada seorang tetua. Aku menawarkan 15 juta. Dan kamu masih tidak mau menjualnya. Kamu benar-benar akan memberikannya begitu saja. Tetua ini adalah The seseorang yang film was sangat aku hormati. translated and Dia narrated juga by menyukai M lukisan Media. kuno. Bagiku, memberikan lukisan ini sebagai hadiah adalah pilihan yang paling tepat. Bagus. Aku tidak salah menilaimu. Karena itu masalahnya. Aku tidak akan mengambil apa yang kamu hargai. Sayang sekali. Sepertinya, aku tidak berjodoh dengan lukisan ini. Xiao Hao. Ayo. Kita cari di tempat lain. kakak tunggu. Kakak bilang vas punyaku palsu. Itu tidak mungkin. Vas milikmu ini. Sekilas saja sudah jelas palsu. Apalagi yang perlu dilihat. Sayang sekali. Lukisan ini. Bagaimana mungkin itu palsu? Aku menghabiskan lebih dari 800.000 untuk itu. 800.000, 80.000 pun sudah terlalu mahal. Lengan bersisa itu. Pergilah periksa otakmu. Itu akan jauh lebih berguna daripada apapun. Kakek. Tunggu sebentar, Anak muda. Sudahkah kamu berubah pikiran? kakek. Aku baru mengerti sekarang. Anda sungguh mencintai lukisan ini. Itu benar. Memang. Selama kamu bersedia menjualnya, kita bisa mendiskusikan harganya. Saya tidak akan menjualnya. Saya akan menukarnya dengan Anda. Barter. Kakek, bukankah tadi Anda bilang bahwa Anda punya banyak koleksi lukisan terkenal di rumah? Bagaimana kalau begini? Anda ambil satu, yang nilainya setara dengan milik saya. Saya akan menukarnya dengan Anda. Kita bisa patokan pada nilai 5 juta. Itu sudah cukup. Aku menawarkan 15 juta, dan kamu tidak mau menjualnya. Tapi kamu bersedia menukarnya denganku. Dengan lukisan yang nilainya setara. Kakek, Anda jauh lebih mengerti seni daripada saya. Lukisan di tangan Anda ini memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada di tangan saya. Lagi pula lukisan ini memang awalnya ingin saya berikan sebagai hadiah. Selama nilainya setara, saya yakin para sesepuh pasti akan menyukainya. Tidak banyak anak muda sepertimu yang tersisa saat ini. Sayang sekali bahwa kamu sudah menikah. Kakek, kalau begitu kapan kita pergi ke rumah Anda untuk mengambil lukisannya? Sekarang, kita segera pergi ke rumahku. Lukisan-lukisan di ruang kerjaku. Kamu boleh memilih mana saja yang kamu suka. Apapun yang menarik perhatianmu. Kamu boleh langsung mengambilnya. Bagus. Xiao Hao, Ya, pergi siapkan mobilnya. ya. Ayo pergi. Kita akan menunggu di persimpangan. Baiklah. Kakak. Kakak belum menjelaskan tentang vas punyaku. Kamu tidak akan menyerah sampai menemui jalan buntu, bukan? Ya. Kakak, apa yang kakak lakukan? Bagaimana dengan 800.000 milikku? Buka matamu dan lihat dengan saksama. Apa yang tertulis di atasnya? Ayo pergi. Barang tiruan modern. Kakek, Panggil wanita muda itu kemari. Aku perlu menemuinya. dimengerti. Kakek, rumah Anda sungguh mewah. Bisnis apa yang sedang Anda jalankan? Hanya urusan kecil. Kemarilah. Aku akan mengantarmu ke ruang kerja untuk memilih lukisan. Baiklah, ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Kemarilah, kemarilah, kemarilah. Status kakek ini jelas bukan orang sembarangan. Setiap barang di sini mungkin bernilai kekayaan yang sangat besar. Bagaimana?
Apakah ada yang kamu sukai? Kakek saya tidak terlalu paham seni. Tolong pilihkan saja satu untuk saya. Selama harganya masuk akal. Baiklah. Aku akan memilihkan untukmu. Bagaimana dengan yang satu ini? Ini juga lukisan dari dinasti Ming. Bukankah kamu bilang ingin memberikannya kepada orang tua? Makna di balik lukisan ini sangat luar biasa. Baiklah. Kalau begitu kita ambil yang ini. Apakah kamu tidak akan bertanya, berapa harga lukisan ini? Apa kamu tidak takut rugi? Kakek. Saya percaya pada Anda. Anda tidak terlihat seperti orang yang suka memanfaatkan orang lain. Bagus. Kalau begitu aku akan minta seseorang membungkusnya dan mengirimkannya padamu besok. Baiklah. Kalau begitu kakek. Karena pertukaran sudah selesai. Saya akan kembali sekarang. Jangan terburu-buru begitu. Cucu perempuanku akan segera kembali. Kalian anak muda harus mengobrol. Sudahlah kakek. Saya takut istri saya akan marah. Bagaimanapun, terima kasih atas apresiasi Anda. Mari kita bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Selamat tinggal. Jangan. Pemuda yang sangat baik. Matanya tajam. Tidak serakah akan wan. Sopan santunnya baik. Seandainya dia bisa menjadi cucu menantuku, alangkah bahagianya. Kenapa dia sudah menikah? Keluarga Xia. Kakek. Kenapa kakek terburu-buru memanggilku kembali? Aku dengar di belakangku. Kamu pergi mengadakan pernikahan? Apakah kamu masih punya rasa hormat kepadaku kakekmu? Kakek. Aku hanya takut kakek akan marah pada upacara itu. Jadi aku tidak memberitahu kakek. Apa? Apa kamu pikir aku tidak marah lagi? Kakek. Cucu menantu kakek memperlakukanku dengan sangat baik. Dia orang yang bisa aku andalkan. Tolong jangan khawatir. Tidak. Pergi dan bercerailah. Aku sudah menemukan seseorang untukmu. Kandidat yang sangat baik. Anak orang kaya manja mana lagi kali ini? Bukan dia. Dia hanya seorang pemuda biasa. Aku sangat puas dengannya. Meskipun dia sudah menikah. Tapi, aku hanya ingin dia menjadi cucu menantuku. Kakak dia sudah menikah. Apa yang sedang kamu lakukan? Lagi pula, kakak bahkan belum bertemu dengan cucu menantu kakek. Bagaimana jika kakak bertemu dengannya? Dan kakek malah lebih puas. Baiklah kakek. Jangan bahas ini dulu. Aku pulang kali ini karena ada hal penting. Aku ingin meminta pendapat kakek mengenai perusahaan. Bisakah kakek melihatnya untukku? Bukankah kamu bilang semua urusan perusahaan tidak perlu membuatku khawatir? Bahwa kamu bisa menanganinya sendiri. Kenapa? Kamu kembali sekarang untuk bertanya pada kakek. Kakek, semakin tua Jai, semakin pedas bukan? Kakek membangun perusahaan ini dengan tangan sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa mengelolanya tanpa kakek? Silakan. Begini, baru-baru ini sektor kendaraan energi baru berkembang pesat. Ada banyak perusahaan manufaktur mobil yang muncul di pasar. Di antara mereka, yang paling disukai pasar adalah Damaije Group. Perusahaan sedang mempertimbangkan apakah kita harus berinvestasi pada mereka. Menurutku kita sebaiknya berinvestasi. Bagaimana menurut kakek? Damaije Group. Kenapa aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya? Dulu mereka membuat ponsel. Mereka baru mulai masuk ke industri kendaraan energi baru 2 tahun terakhir. Lagi pula, perusahaan mereka cukup kuat dan reputasi pasar mereka bagus. Hanya saja mereka kekurangan teknologi inti. Saat ini, mereka sedang mencari kemitraan dengan produsen mobil berpengalaman. Menurutku, ini peluang yang bagus. Pasar kendaraan energi baru sudah mulai bangkit. Semua orang ingin mendapatkan bagian, tapi membangun mobil tidak semudah itu. Ini bukan sekadar ponsel atau 4 roda yang bisa disatukan begitu saja. Begitu produk dibuat, kamu harus layak mendapatkan kepercayaan konsumen. Menurut kakek kamu, harus mempertimbangkan hal ini dengan saksama. Baiklah, aku mengerti. Xiao Chuan, kabar baik, kabar hebat. Apa yang membuatmu begitu senang? Teknologi, baterai padat kita yang dikembangkan, telah lulus. Semua pemeriksaan departemen terkait. Sekarang kita bisa secara resmi memproduksinya. Benarkah? Itu luar biasa. Kita tidak punya lini produksi sendiri,
Tapi kita bisa mencari perusahaan energi baru yang memiliki peralatan serta pengalamannya untuk diajak bekerja sama. Begitu kita menghasilkan uang, kita bisa membeli peralatan sendiri dan membangun rantai industri kita sendiri. Tepat sekali. Dan sudah ada banyak perusahaan mobil di pasar yang mengirimkan kita permintaan kemitraan. Di antaranya adalah yang sedang tren saat ini, Damaiche Group, dan bahkan firma investasi ternama seperti Singhao Group telah menyatakan minatnya. Namun secara pribadi aku berpikir bahwa bermitra dengan Damaiche Group adalah pilihan terbaik. Damaiche Group memang pilihan yang bagus. Biarkan saya memikirkannya lebih lanjut. Baiklah, aku akan kembali bekerja kalau begitu. Bagus. Kabar baik telah tiba hari ini. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda ingin menerimanya? The film was Terima. translated Berita hari and ini. narrated by Damaiche Group M-Media. terlibat dalam iklan palsu dan pemasaran yang berlebihan telah menyebabkan konsumen merasa tertipu dalam 1 minggu ke depan. Reputasi Damaiche Group akan benar-benar hancur. Harga saham akan terus anjlok tajam. Harap hindari bekerja sama dengan Damaiche Group. Untuk menghindari kerugian serius, Pohon besar mudah tumbang oleh angin kencang. Bahkan perusahaan sekuat Damaiche Group sedang mengalami kejatuhan. Sepertinya untuk kemitraan ini perlu mencari orang lain. Biarkan aku masuk. Tidak. Tanpa izin CEO Xia, Anda tidak boleh masuk. Minggir. CEO Xia dia. Kamu boleh pergi sekarang. Ya. Katakan, apa yang kamu inginkan? Xia. CEO Xia, bisakah kamu mengembalikan Qin Chuan kepadaku? Apa katamu? Aku. Kami sudah bersama selama 4 atau 5 tahun. Aku sangat mencintainya. Bisakah kamu? Kamu mencintainya. Kamu yakin? Pikirkan baik-baik. Bagaimana kamu memperlakukannya selama bertahun-tahun ini? Kamu memukul atau memarahinya. Dan dia selalu sangat patuh padamu. Jika ada sedikit saja hal yang tidak memuaskanmu, kamu akan mengancamnya dengan perpisahan. Seluruh keluargamu memperlakukannya seperti mesin ATM. Dia membayar tagihan medis orang tuamu dan pontang-panting mengurus segalanya. Bahkan mobil adikmu dibeli dengan uangnya. Saat dia melamarmu, kamu bilang ingin menunggu. Namun di belakangnya kamu terlibat dengan pria lain. Apakah ini yang kamu sebut mencintainya? Aku. Kamu sama sekali tidak mencintainya. Kamu hanya melihatnya sebagai mesin ATM dan cadangan saja. Tapi, dia pria yang berintegritas dan punya ambisi besar. Kehilangannya adalah kerugianmu. Pria yang begitu luar biasa. Bagaimana mungkin aku bisa meninggalkannya? Tidak. Kamu harus putus. Karena aku sedang mengandung anaknya. CEO Xia laporannya sudah keluar. Lihat saja sendiri. Bagaimana itu mungkin? Itu bukan anak Qin Chuan. Qin Chuan sudah lama memberitahuku bahwa dia tidak menyentuhmu selama setahun. Aku mempercayainya. Jadi aku akan mengurus ini untuknya. Jiang Manlin, mulai saat ini, kamu saya pecat. Soal uang pesangon, saya akan minta bagian akuntansi untuk membayarmu 2 kali lipat. Mulai sekarang, kamu bukan lagi karyawan grup ini. Jika itu bukan anak Qin Chuan, lalu anak siapa itu? Benar. Xiaoji. Pasti ini anak Xiaoji. Aku akan mencari Xiaoji. Kakak menyuruhmu pergi ke keluarga Xia untuk membahas pernikahan, dan kau menacaukannya. Jika kau menacaukan keluarga Shen, pernikahan juga. Tunggu saja pembalasan kakek. Aku mengerti, Nenek. Jangan khawatir. Aku akan melakukan apapun yang Nenek katakan. Xiaoji, ada kabar baik yang ingin kusampaikan padamu. Aku hamil. Tidak, Nenek. Jangan dengarkan omong kosongnya. Tidak. Cukup. Tidak, Nenek, duluan saja. Tidak. Apa yang sedang kamu bicarakan? Apa maksudmu dengan anakku? Hari itu aku sedang mabuk. Kamu yang membawaku ke hotel. Aku sudah memeriksakan diri ke rumah sakit. Aku hamil. Anak ini sudah pasti anakmu. Apa maksudmu dengan sudah pasti anakmu? Aku sudah memastikan. Memakai pengaman hari itu. Jangan coba-coba melimpahkan ini padaku. Apa yang sedang kamu sindir? Dalam 6 bulan terakhir, aku hanya bersamamu. Kalau bukan anakmu, anak siapa lagi? Apa kamu mencoba lari dari tanggung jawab sekarang? Baiklah, ada 100.000 yuan di kartu ini. Ambil ini.
dan pergi ke rumah sakit untuk menggugurkannya. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Anak ini satu-satunya yang kumiliki. Aku harus mempertahankan bayi ini. Kamu harus menikahiku. Aku ingin menjadi nyonya muda keluarga Guo. Kamu, apa kamu tidak akan pernah berhenti bersikap menyebalkan? Aku benar-benar punya urusan, aku harus pergi. Kamu tidak boleh pergi. The film Minggir was dari jalanku. translated and narrated by M Media. Apa yang sedang kamu perhatikan? Kamu terus menatap itu sejak pulang kerja. Ini, minumlah dulu. Perusahaan sedang mempertimbangkan investasi di Damaiche Group. Bos ingin kita melihatnya dan memberikan pendapat. Damaiche Group. Maksudmu perusahaan kendaraan, energi baru yang sedang tren itu. Separuh perusahaan mendukungnya dan separuhnya menentang. Bos merasa bimbang. Jadi dia ingin kita memberikan penilaian. Jangan bimbang lagi. Beritahu bosmu bahwa saham ini adalah investasi yang buruk. Mengapa? Percayalah padaku. Paling lambat minggu depan, saham Damaiche Group akan anjlok. Berinvestasi sekarang tidak ada bedanya dengan membuang-buang uangmu. Benarkah? Tidakkah kamu percaya pada penilaianku? Kakek juga menentang investasi ini. Qin Chuan juga tidak terlalu memikirkannya. Mungkinkah ini takdir? Bagaimana kalau begini? Jika bosmu benar-benar ingin berinvestasi, suruh dia menunggu 1 minggu lagi. Kita akan tahu kepastiannya minggu depan. Menunggu 1 minggu lagi bukanlah masalah besar. Bukan begitu, benar? Saya akan pergi besok. Laporkan hal ini kepada bos. Masalah ini, Atasanmu pasti akan berterima kasih padamu saat itu. semoga saja. Sekarang, karena urusan bisnis sudah selesai, bukankah seharusnya kita mengurus urusan pribadi kita? Mengapa saya merasa kamu menjadi semakin tidak pantas? Benar sekali. Tadi aku hanya berakting. Sekarang biar kutunjukkan diriku yang sebenarnya. Xiao Xia, lihat ini. Damaiche Group, akibat pemasaran yang berlebihan dan iklan yang menyesatkan, saham mereka anjlok hari ini. Banyak konsumen yang mengatakan, Xiao Xia, reputasi Damaiche Group telah runtuh. Nilai pasar mereka telah menyusut hampir 400 miliar. Keputusan Anda untuk menunda investasi sungguh cemerlang. Mungkinkah Qin Chuan memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan? Xiao, Apa itu? Xiao, perusahaan rintisan yang sedang kita teliti untuk teknologi baterai padat. Teknologi mereka telah lulus tinjauan departemen terkait. Mereka sudah bisa memulai produksi sekarang. Banyak perusahaan di pasar yang berebut untuk bermitra dengan mereka. Aku tidak menyangka bahwa mereka akan memilih kita. Aku saat ini berencana untuk pergi menemui penanggung jawab mereka. Benarkah? Kalau begitu, saya akan pergi bersamamu. Itu akan menunjukkan ketulusan yang lebih besar. Mari kita amankan kemitraan ini. Bagus. Xiaoqin, masuk ke mobil. Kita di sini untuk membicarakan bisnis. Kenapa kamu berpakaian begitu rapi? Apa kamu bahkan menyewa mobil? Xiaoqin tersayang, kamu tidak mengerti. Aku selalu menjadi orang yang bertanggung jawab untuk menangani kontak mereka. Hari ini adalah negosiasi formal, dan CEO mereka juga akan datang. Kita tidak boleh terlihat lambat. Kita tidak ingin mereka menaikkan harga. Dasar anak muda. Baiklah, segera masuk ke mobil. Pergilah. Ayo, Kemitraan ini sangat krusial. ayo. Xiaoqin silakan masuk. Silakan. Kalau begitu mari kita sepakati itu. Xiao, ini adalah pimpinan teknologi Chuanxin. Xiaoqin Chuan. Qin Chuan, Xiaoqin, ini adalah Xiao Group. Xiao, kakak ipar. Xiao. Halo Xiao. Namaku Qin Chuan. nama saya Xia Wanxing. Panggil saja saya Wanxing. Aku tidak menyangka bahwa kita akan bertemu dan diperkenalkan seperti ini. Qin Chuan, saya minta maaf. Kenapa kamu meminta maaf? Saya seharusnya tidak menyembunyikan identitas saya darimu. Tidak apa-apa. Sekarang aku sudah tahu kan. Kamu tidak marah? Kenapa aku harus marah? Istriku ternyata seorang wanita kaya. Bagaimana mungkin aku marah? Aku sangat bahagia. Mimpi saja. Mulai sekarang, teknologi baterai padat, perusahaan Emo, hanya boleh bermitra dengan perusahaan kami. Dan itu akan gratis. Kamu kapitalis jahat. The film was translated and narrated by M Media.
Halo, Nona Tuan jatuh sakit. Beliau ada di rumah sakit sekarang. Anda harus segera datang. Apa? Bagaimana keadaan kakek? Dokter bilang itu masalah jantung. Tuan tidak dalam kondisi sehat akhir-akhir ini. Beliau tidak bisa tidur dan hampir tidak mau makan. Beliau baru saja pingsan di rumah. Saya akan masuk dan memeriksanya terlebih dahulu. Kamu tunggu di luar. Saya takut kakak akan marah jika melihatmu. Baiklah. Kakek. Kakek. Wansing, kamu di sini. Kakek. Apakah kakak baik-baik saja? Baiklah. Kakek hanya mengkhawatirkanmu. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan kakek? Pemuda yang kakek temukan untukmu benar-benar pasangan yang cocok. Hanya dengan menyerahkanmu kepada orang seperti dia, barulah kakek bisa merasa tenang. Kakek. Kakek sendiri yang bilang dia sudah menikah. Dan saya juga sudah menikah. Mengapa kakek harus begitu keras kepala? Kakek. Cucu menantu kakek ada di luar. Saya akan memintanya masuk untuk menemui kakek. Qin Chuan. Kakek. Aku Qin Chuan. Aku datang untuk menemuimu. Anak muda. Itu kamu. Kakek. Jadi kamu adalah cucu menantuku. Dan Anda pasti kakeknya Wansing. Bagus, sangat bagus. Langit benar-benar memberkati kita. Kakek. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dia adalah orang yang kakek ceritakan padamu. Pemuda itu. Kakek tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi cucu menantuku.